Hidup di desa seringkali terlihat begitu indah. Udara masih segar, suasana tenang, biaya hidup terasa lebih ringan dibandingkan di kota. Namun, di balik ketenangan itu, ada kenyataan pahit yang banyak dirasakan. Kesulitan dalam hal keuangan. Banyak keluarga di desa yang harus berjuang keras karena penghasilan tidak menentu, pekerjaan terbatas, dan harga hasil bumi seringkali tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Mungkin Anda pun pernah bertanya, kenapa ya hidup di desa tetap sulit padahal kebutuhan hidup tidak sebesar di kota? Pertanyaan itu wajar, karena kenyataannya banyak potensi desa yang belum benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengapa hidup di desa bisa terasa sulit secara keuangan. Sekaligus, bagaimana cara memperbaiki keadaan agar ekonomi keluarga bisa lebih baik. Semoga pembahasan ini bisa membuka pikiran, memberi inspirasi, dan menjadi jalan bagi kita untuk melihat desa bukan lagi sebagai tempat penuh keterbatasan, melainkan sebagai lahan luas penuh peluang. Dan sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa untuk berlangganan ke channel Logika Hati agar Anda tidak ketinggalan berbagai inspirasi, motivasi, dan solusi praktis yang bisa membantu membangun kehidupan yang lebih baik. Poin pertama, keterbatasan lapangan kerja. Salah satu alasan utama mengapa hidup di desa terasa sulit secara keuangan adalah karena keterbatasan lapangan kerja. Jika kita perhatikan dengan jujur, sebagian besar masyarakat desa hanya memiliki dua pilihan pekerjaan, bertani atau menjadi buruh serabutan. Bagi yang memiliki lahan, mereka akan menanam padi, jagung, atau hasil bumi lain, menunggu panen dan berharap hasilnya cukup untuk menutup kebutuhan hidup. Sedangkan bagi yang tidak memiliki lahan, biasanya mereka bekerja sebagai buruh harian, menunggu panggilan kerja yang kadang datang, kadang tidak sama sekali. Inilah yang membuat hidup di desa seringkali terasa penuh ketidakpastian. Hari ini ada pekerjaan, besok bisa jadi tidak ada. Hari ini ada uang untuk belanja, minggu depan bisa jadi dompet kosong tanpa kepastian kapan ada pemasukan lagi. Ketidakpastian inilah yang membuat banyak keluarga desa hidup dalam kondisi pas-pasan, bahkan tidak jarang harus berhutang demi menutupi kebutuhan sehari-hari. Masalah lainnya adalah pekerjaan yang tersedia di desa cenderung memiliki upah rendah. Jika bekerja di sawah orang lain, upahnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian, tidak ada sisa untuk ditabung atau diinvestasikan. Hal ini menyebabkan masyarakat desa sulit keluar dari kondisi ekonomi yang stagnan. Mereka bekerja keras setiap hari, tapi hasilnya tetap saja pas-pasan. Bagi sebagian orang desa, konsep tabungan atau investasi bahkan terasa jauh karena penghasilan yang masuk habis begitu saja untuk makan hari ini dan membayar kebutuhan dasar. Namun, apakah itu berarti orang desa tidak bisa berkembang? Tentu saja tidak. Justru disinilah kita harus melihat bahwa keterbatasan lapangan kerja bukanlah akhir dari segalanya, melainkan tantangan yang bisa dihadapi dengan strategi yang tepat. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menciptakan usaha sampingan berbasis rumah. Jangan hanya menunggu pekerjaan datang, tapi cobalah untuk menciptakan peluang. Misalnya, membuka warung kecil di depan rumah untuk menjual kebutuhan sehari-hari. Modalnya tidak besar, bisa dimulai dari skala kecil, tetapi perlahan-lahan bisa berkembang. Warung seperti ini bukan hanya memberi pemasukan tambahan, tapi juga bisa menjadi tempat berkumpulnya tetangga, sehingga ada peluang untuk memperluas jaringan sosial dan dagang. Selain itu, usaha ternak kecil-kecilan juga bisa menjadi jalan keluar. Banyak orang meremehkan usaha memelihara ayam kampung, bebek, atau ikan lele dalam kolam sederhana, padahal dari usaha kecil ini bisa lahir sumber penghasilan yang lumayan. Telur ayam kampung misalnya, harganya relatif lebih tinggi dan stabil dibandingkan dengan telur ayam negeri. Sementara itu, budidaya ikan lele dengan kolam terpal bisa dimulai dari modal kecil, tetapi permintaannya cukup tinggi karena banyak warung makan membutuhkannya. Bagi yang memiliki keterampilan tertentu, membuka jasa sederhana sesuai kebutuhan desa juga bisa menjadi solusi. Contohnya, jasa servis HP, tambal ban, pangkas rambut, atau bahkan membuat kue pesanan. Jangan remehkan jasa sederhana ini, karena di desa, seringkali orang kesulitan mencari layanan seperti itu. Jika ada satu orang yang berani memulai, maka ia bisa menjadi rujukan utama masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi, dengan adanya HP dan internet, keterbatasan lapangan kerja bisa sedikit demi sedikit ditembus. Pekerjaan tidak harus selalu dilakukan secara fisik di desa. Ada banyak peluang kerja online yang bisa dilakukan dengan modal ponsel, mulai dari menjadi reseller produk, berjualan di marketplace, hingga bekerja sebagai freelancer untuk jasa penulisan, desain, atau editing. Memang butuh waktu dan butuh belajar, tetapi disinilah kuncinya.
Jika orang desa berani keluar dari pola lama dan mau meluangkan waktu untuk belajar skill baru, mereka bisa membuka pintu rezeki dari tempat yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Keterbatasan lapangan kerja memang nyata adanya, tetapi yang lebih berbahaya adalah keterbatasan pola pikir. Jika kita hanya menunggu pekerjaan dari orang lain, maka kita akan selalu berada di bawah kendali mereka. Namun, jika kita berani menciptakan pekerjaan, sekecil apapun itu, kita sudah selangkah lebih maju dalam mengubah keadaan. Bayangkan jika setiap keluarga di desa berani memulai sesuatu, meskipun kecil. Ada yang membuka warung, ada yang beternak ayam kampung, bebek atau ikan lele dalam kolam sederhana. Jika semua bergerak, desa yang tadinya sepi lapangan kerja bisa berubah menjadi desa yang penuh dengan aktivitas ekonomi. Dengan cara ini, kita tidak lagi hanya menjadi penonton, tapi pelaku yang membangun ekonomi desa dari bawah. Karena pada akhirnya, keterbatasan lapangan kerja bukanlah alasan untuk berhenti berjuang. Justru itu adalah sinyal bahwa kita harus lebih kreatif, lebih gigih, dan lebih berani mencoba hal-hal baru. Desa memang penuh keterbatasan, tetapi juga penuh peluang yang tersembunyi. Tinggal bagaimana kita melihatnya, lalu mengambil langkah nyata untuk mengubah hidup kita dan keluarga menjadi lebih baik. Poin kedua, harga komoditas tidak stabil. Selain keterbatasan lapangan kerja, masalah lain yang membuat hidup di desa sulit secara keuangan adalah harga komoditas yang tidak stabil. Inilah kenyataan pahit yang hampir semua petani rasakan. Mereka bekerja keras di sawah atau ladang, bangun pagi sebelum matahari terbit, berkeringat di bawah teriknya siang, bahkan rela mengeluarkan biaya tambahan untuk pupuk, bibit, dan pestisida. Tetapi ketika masa panen tiba, harga hasil panen seringkali jatuh. Pernahkah kita melihat bagaimana seorang petani pulang dari sawah dengan wajah murung karena harga gabah atau sayuran mereka dihargai sangat murah? Padahal, kerja keras berbulan-bulan seakan lenyap begitu saja hanya karena permainan harga pasar. Tengkulak seringkali menjadi penentu harga, sementara petani tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau, mereka harus menjual hasil panen dengan harga rendah karena tidak ada saluran lain untuk menjual barang-barang itu. Masalah ini sudah berlangsung turun-temurun. Orang tua kita dulu mengalami hal yang sama, dan generasi sekarang pun masih merasakannya. Harga hasil panen selalu tidak menentu, kadang bagus, kadang jatuh. Ketika harga tinggi, petani merasa lega, tetapi sayangnya itu jarang terjadi. Sebaliknya, ketika harga anjlok, kerugian terasa sangat dalam, bahkan modal pun bisa tidak kembali. Akhirnya, utang menjadi jalan pintas untuk bertahan hidup, dan lingkaran kesulitan ekonomi terus berulang. Namun, apakah tidak ada jalan keluar? Tentu ada. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah cara pandang. Jangan hanya puas dengan menjual hasil panen dalam bentuk mentah. Kita perlu mulai berpikir, bagaimana caranya agar produk dari desa memiliki nilai tambah. Salah satu solusinya adalah mengolah hasil panen menjadi produk jadi. Ambil contoh singkong. Jika hanya dijual mentah, harganya mungkin tidak seberapa. Tetapi jika diolah menjadi keripik singkong dengan berbagai rasa, harganya bisa naik berkali lipat. Begitu pula dengan pisang. Dijual mentah, nilainya biasa saja. Tetapi jika dibuat menjadi sale pisang atau keripik pisang, maka harga jualnya jauh lebih tinggi. Bahkan, jika diberi kemasan menarik dan dipasarkan secara online, produk sederhana dari desa bisa bersaing dengan camilan modelan yang dijual di kota. Selain itu, ada juga peluang untuk membuat produk turunan lain dari hasil bumi. Kelapa misalnya, tidak hanya bisa dijual mentah, tetapi bisa diolah menjadi minyak kelapa, santan instan, atau bahkan gula semut dari nira kelapa. Produk seperti ini punya daya tarik besar, apalagi sekarang tren makanan alami dan organik semakin dicari oleh masyarakat perkotaan. Langkah lain yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk kelompok tani atau koperasi desa. Dengan bergabung dalam kelompok, para petani bisa memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Mereka bisa menjual hasil panen secara kolektif ke pasar besar, sehingga tidak terlalu bergantung pada tengkulak. Bahkan, jika dikelola dengan baik, koperasi bisa membuka jalan bagi desa untuk memiliki saluran distribusi sendiri ke kota-kota besar. Dengan begitu, harga yang diterima petani bisa lebih adil dan stabil. Selain koperasi, kini ada banyak platform digital yang memungkinkan petani menjual hasil panen langsung ke konsumen atau ke pasar kota. Marketplace pertanian dan aplikasi jual beli hasil bumi mulai bermunculan. Sayangnya, banyak petani yang belum memanfaatkan ini karena keterbatasan literasi digital. Padahal, dengan bimbingan sederhana, anak-anak muda desa bisa membantu orang tua mereka memasarkan hasil panen lewat internet. Dengan cara ini, petani bisa menjual produk langsung tanpa terlalu banyak perantara. Masalah harga yang tidak stabil memang sulit dihindari sepenuhnya, karena pasar selalu bergerak. Tetapi kita bisa meminimalkan dampaknya dengan strategi yang tepat.
Jika petani hanya bergantung pada tengkulak, maka mereka akan terus berada di posisi lemah. Namun, jika berani mengolah hasil panen, membentuk kelompok, dan memanfaatkan teknologi, maka harga yang tadinya tidak stabil bisa menjadi lebih bersahabat. Lebih dari itu, solusi ini juga memberi manfaat jangka panjang. Anak-anak muda desa yang biasanya enggan bertani karena merasa penghasilannya tidak menjanjikan, bisa mulai tertarik juga melihat bahwa bertani modern dan inovatif bisa memberikan hasil yang lebih baik. Desa pun bisa berkembang, tidak hanya menjadi lumbung pangan, tetapi juga pusat produksi yang bernilai tinggi. Jadi ketika kita berbicara tentang harga komoditas yang tidak stabil, jangan hanya berhenti pada keluhan. Mari kita buka mata bahwa solusi itu ada. Kita bisa mengolah hasil bumi, membentuk kelompok tani, memanfaatkan teknologi, dan mengembangkan desa dengan cara-cara baru. Dengan begitu, jerih payah para petani tidak lagi dihargai murah, melainkan benar-benar diakui sebagai usaha mulia yang mampu mengangkat kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Karena pada akhirnya, desa bukan hanya tempat untuk menanam dan memanen. Desa adalah tempat untuk berkreasi, berinovasi, dan menciptakan nilai tambah yang bisa membawa kehidupan ke arah yang lebih baik. Poin ketiga, minim akses pasar dan jaringan. Salah satu masalah klasik yang dihadapi masyarakat desa adalah akses pasar yang terbatas. Hasil panen, kerajinan, maupun produk rumahan seringkali hanya bisa dipasarkan di lingkup desa atau kecamatan sekitar. Akibatnya, harga produk menjadi rendah karena pasar kecil, pembeli terbatas, dan kompetisi tidak sehat antar sesama warga. Bahkan banyak petani atau pengrajin akhirnya menjual hasil kerja mereka ke tengkulak yang datang ke desa meski harganya ditekan jauh di bawah harga pasar. Mereka tidak punya banyak pilihan karena jaringan dan akses pasar yang lebih luas nyaris tidak tersedia. Inilah salah satu lingkaran setan yang membuat orang desa tetap sulit berkembang. Mereka bekerja keras, berkeringat, berpeluh di sawah, ladang, atau rumah produksi, tapi hasil akhirnya sering tidak sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. Bayangkan seorang petani yang menanam cabai. Saat panen raya, harga cabai bisa jatuh sangat rendah karena semua orang di desa memanen dalam waktu bersamaan. Karena tidak ada jaringan pasar yang luas, harga cabai anjlok, bahkan terkadang tidak cukup untuk menutup biaya pupuk dan perawatan. Sementara di kota, harga cabai justru bisa melonjak berkali lipat karena kebutuhan tinggi. Ironis bukan? Hal yang sama juga terjadi pada kerajinan tangan, makanan khas desa, atau hasil bumi lainnya. Produk yang sebenarnya bernilai tinggi, unik, dan dicari orang kota sering terhenti hanya di pasar tradisional kecil. Padahal, jika ada akses ke pasar yang lebih besar, baik itu pasar kota maupun pasar digital, nilainya bisa jauh lebih tinggi. Namun, keterbatasan informasi, kurangnya modal, dan minimnya pengetahuan tentang distribusi membuat masyarakat desa sering menyerah sebelum mencoba. Solusinya sebenarnya ada dan bisa dilakukan, meskipun membutuhkan keberanian untuk mencoba hal baru. Pertama, membangun kerjasama atau kelompok usaha bersama. Jika petani, nelayan, atau pengrajin di desa hanya bergerak sendiri-sendiri, maka daya tawarnya akan sangat kecil. Tapi jika mereka bersatu membentuk koperasi atau kelompok usaha, mereka bisa menjual produk secara kolektif dengan harga lebih baik. Mereka juga bisa menekan biaya transportasi dan distribusi karena dilakukan bersama-sama, bukan sendirian. Kedua, memanfaatkan teknologi dan internet. Saat ini pasar tidak lagi hanya ada di kota besar atau pusat perdagangan. Pasar juga ada di genggaman tangan melalui smartphone. Banyak anak muda desa yang sebenarnya sudah melek teknologi, aktif di media sosial, bahkan bisa membuat konten digital. Namun sayangnya, kebanyakan hanya menggunakan media sosial untuk hiburan, bukan untuk menjual produk. Padahal, sebuah foto sederhana dari hasil panen, kerajinan atau makanan khas desa yang dipasarkan lewat marketplace online bisa menjangkau pembeli dari luar daerah, bahkan luar negeri. Contoh nyatanya banyak. Ada ibu rumah tangga yang awalnya hanya membuat keripik singkong untuk dijual di warung sekitar desa. Setelah anaknya membantu memasarkan lewat media sosial dan marketplace, keripik itu justru laris manis di kota besar. Bahkan ada permintaan ekspor karena kemasannya dibenahi dan kualitas produknya dijaga. Hal ini menunjukkan masalah akses pasar sebenarnya bisa ditembus jika masyarakat desa mau membuka diri terhadap cara baru dalam berdagang. Ketiga, membangun jaringan dengan komunitas luar desa. Desa tidak bisa berdiri sendiri jika ingin berkembang. Harus ada jembatan yang menghubungkan desa dengan kota, bahkan dengan dunia luar. Jaringan ini bisa dibangun melalui pelatihan, kerjasama dengan pemerintah daerah, atau lewat anak-anak muda desa yang merantau dan kembali membawa pengetahuan serta relasi baru. Ketika ada koneksi, maka peluang distribusi akan lebih terbuka dan hasil bumi desa bisa sampai ke tangan konsumen dengan harga yang lebih layak. Namun semua solusi ini hanya bisa berjalan jika ada kemauan. Banyak masyarakat desa yang enggan berubah karena merasa nyaman dengan cara lama. Mereka beranggapan bahwa pasar hanyalah pasar tradisional, pembeli hanyalah orang sekitar, dan internet hanyalah untuk hiburan.
Pola pikir seperti inilah yang harus diubah, sebab tanpa perubahan mindset, peluang sebesar apapun akan lewat begitu saja tanpa dimanfaatkan. Maka dari itu, akses pasar yang minim bukan berarti jalan buntu. Justru ini menjadi titik awal untuk membuka cara pandang baru. Desa punya potensi besar, desa punya produk berkualitas. Tinggal bagaimana kita membuka jendela lebih lebar agar dunia bisa melihat dan membeli hasil kerja keras kita. Jika mau berani melangkah, membangun jaringan dan memanfaatkan teknologi, desa tidak lagi hanya menjadi penonton di pinggir jalan pembangunan, melainkan menjadi pemain utama yang menggerakkan roda ekonomi bangsa. Poin keempat, kurang inovasi dan diversifikasi. Salah satu alasan mengapa ekonomi di desa sulit berkembang adalah karena banyak masyarakat masih terjebak dalam pola kerja yang monoton dan tidak berubah dari generasi ke generasi. Pertanian tetap pertanian dengan cara lama, beternak tetap beternak tanpa peningkatan kualitas, berdagang tetap berdagang dengan cara yang sama tanpa ada inovasi berarti. Ketika cara yang sama dipakai terus-menerus, hasilnya pun tidak banyak berubah. Padahal dunia terus bergerak, pasar berubah, dan kebutuhan konsumen juga berkembang. Banyak orang desa yang merasa cukup dengan menanam padi, singkong, atau jagung, lalu menjual hasil panen seadanya. Begitu pula para peternak, yang hanya menjual ayam hidup tanpa memikirkan produk turunan yang bisa menambah nilai jual. Akibatnya, hasil kerja keras mereka sering dijual murah dan kalah bersaing dengan produk-produk modern yang sudah dikemas dengan baik. Inilah yang membuat lingkaran kemiskinan seolah tak berujung. Kerja keras dilakukan, tapi keuntungan yang diperoleh tidak pernah signifikan. Padahal yang membuat sebuah usaha berkembang bukan hanya sekedar kerja keras, tapi juga inovasi. Inovasi berarti menemukan cara baru, membuat produk yang lebih menarik, mengemas ulang yang lama menjadi sesuatu yang berbeda. Misalnya, singkong tidak hanya dijual mentah, tetapi bisa diolah menjadi keripik dengan berbagai rasa, brownies singkong yang diminati pasar sehat. Jagung tidak hanya direbus lalu dijual di pasar, tetapi bisa diolah menjadi susu jagung, popcorn dengan rasa unik, atau pakan ternak siap pakai. Dengan cara ini, satu jenis tanaman atau ternak bisa memberikan banyak sumber penghasilan, bukan hanya satu. Inilah yang disebut diversifikasi, yaitu memperluas jenis usaha agar tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Ketika seorang petani hanya menanam padi, maka ia akan sangat rentan terhadap gagal panen atau jatuhnya harga. Tapi jika ia juga menanam sayuran, beternak ikan, atau membuka usaha kecil lain seperti membuat produk olahan, maka satu usaha terpuruk, ada usaha lain yang menopang. Diversifikasi inilah yang membuat ekonomi lebih stabil dan keluarga tidak terlalu terguncang saat satu bidang mengalami kerugian. Sayangnya, banyak masyarakat desa yang masih enggan melakukan inovasi atau diversifikasi karena terikat pola pikir lama, takut mencoba hal baru, takut gagal, atau merasa bahwa cara yang diwariskan orang tua pasti sudah yang terbaik. Padahal kenyataannya, cara lama seringkali hanya relevan untuk masa lalu, bukan untuk kondisi pasar saat ini. Jika tetap berkesiras dengan cara lama, maka hasil yang didapat pun tidak akan berubah, sementara kebutuhan hidup semakin besar. Solusinya adalah membangun keberanian untuk mencoba. Desa sebenarnya punya banyak potensi bahan mentah yang bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi. Teknologi pengolahan sederhana pun sudah banyak diperkenalkan melalui pelatihan atau bisa dipelajari secara mandiri lewat internet. Misalnya, belajar membuat kemasan menarik melalui tutorial online, mencoba resep olahan baru, atau mencari inspirasi dari desa lain yang sudah berhasil. Semua itu bisa dilakukan asalkan ada kemauan untuk membuka diri terhadap ilmu baru. Selain itu, anak muda desa punya peran besar dalam mendorong inovasi. Mereka biasanya lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, lebih berani mencoba, dan lebih kreatif dalam memasarkan produk. Kolaborasi antara generasi tua yang punya pengalaman bertani atau beternak dengan generasi muda yang punya ide segar dan pengetahuan teknologi akan melahirkan kombinasi yang kuat. Dari situ, inovasi bisa lahir, dan diversifikasi usaha bisa dilakukan dengan lebih percaya diri. Contoh keberhasilan banyak ditemukan. Ada desa yang dulu hanya mengandalkan beras sebagai sumber ekonomi, tetapi kemudian mulai mengembangkan wisata edukasi pertanian. Para pengunjung bukan hanya membeli beras, tetapi juga datang untuk belajar menanam, memanen, bahkan ikut serta dalam kegiatan tradisional desa. Dengan inovasi itu, desa tidak hanya menjual produk, tetapi juga pengalaman yang nilainya jauh lebih tinggi. Maka, kurang inovasi dan diversifikasi bukanlah takdir.
Itu hanyalah cerminan dari pola pikir yang belum terbuka. Jika masyarakat desa mau keluar dari kebiasaan lama, belajar hal baru, dan berani mencoba ide-ide segar, maka roda ekonomi desa akan bergerak lebih cepat. Desa tidak lagi hanya menjadi produsen bahan mentah yang dijual murah, tetapi bisa menjadi produsen produk bernilai tinggi yang dibutuhkan pasar modern. Inovasi dan diversifikasi adalah kunci agar desa tidak hanya bertahan hidup, tetapi benar-benar tumbuh dan sejahtera. Poin kelima, potensi desa yang bisa diolah. Banyak orang menganggap desa sebagai tempat yang tertinggal, penuh keterbatasan, dan sulit berkembang. Padahal, jika kita mau jujur, desa justru menyimpan potensi yang luar biasa besar. Sayangnya potensi ini seringkali tidak dimanfaatkan dengan baik atau bahkan diabaikan begitu saja. Akibatnya, desa yang kaya akan sumber daya justru tetap miskin. Sementara pihak luar yang lebih cerdas memanfaatkan potensi itu justru yang mendapatkan keuntungan. Mari kita lihat kenyataan sehari-hari. Hampir setiap desa memiliki lahan pertanian yang luas, sumber air yang melimpah, udara yang segar, dan lingkungan yang masih asri. Ini adalah modal besar yang jarang dimiliki oleh kota. Namun, sebagian besar masyarakat desa hanya menjadikan lahan itu untuk menanam tanaman yang sama secara turun-temurun tanpa mencoba hal baru. Padahal, lahan bisa dikembangkan menjadi banyak hal. Perkebunan hortikultura, budidaya tanaman herbal, bahkan agrowisata yang menarik pengunjung dari kota. Tidak hanya lahan, sumber daya manusia di desa juga punya potensi besar. Banyak pemuda desa yang sebenarnya berbakat, kreatif, dan memiliki semangat tinggi. Sayangnya, mereka seringkali memilih merantau ke kota karena merasa tidak ada peluang di desa. Akibatnya, desa kehilangan tenaga muda yang seharusnya bisa menjadi motor penggerak perubahan. Jika saja pemuda ini diberi ruang untuk berkreasi, berinovasi, dan mengembangkan usaha, desa akan jauh lebih maju. Selain itu, potensi budaya dan kearifan lokal desa juga sangat kaya. Setiap desa punya tradisi, kerajinan, makanan khas, atau cerita rakyat yang unik. Semua itu sebenarnya bisa dijadikan nilai jual, baik dalam bentuk produk maupun pariwisata budaya. Misalnya batik dari desa tertentu yang dibuat dengan cara tradisional bisa dipasarkan sebagai produk eksklusif, atau makanan khas desa bisa dijadikan oleh-oleh populer yang dicari wisatawan. Namun sayangnya, banyak masyarakat desa yang menganggap tradisi hanya sebagai warisan untuk dilestarikan, bukan untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi. Solusi dari semua ini adalah kesadaran untuk melihat potensi desa dengan sudut pandang baru. Potensi desa bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri atau dinikmati sesaat, tetapi bisa diolah menjadi sumber penghasilan berkelanjutan. Misalnya, air jernih dari pegunungan bisa menjadi produk air mineral kemasan. Lahan luas bisa menjadi pusat edukasi pertanian atau wisata keluarga. Kerajinan bambu bisa diolah menjadi produk modern seperti furnitur minimalis yang diminati pasar internasional. Semua itu bisa terjadi jika ada kemauan untuk mengolah potensi, bukan sekadar membiarkannya. Tentu, untuk mengolah potensi desa diperlukan pengetahuan, modal, dan kerjasama. Tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Masyarakat desa harus belajar untuk bekerja kolektif, saling mendukung, dan membangun usaha bersama. Pemerintah desa juga perlu berperan aktif dalam memfasilitasi pelatihan, membuka akses permodalan, dan mendukung pemasaran produk desa. Dengan kombinasi ini, potensi yang sebelumnya terpendam bisa muncul ke permukaan dan menjadi sumber kesejahteraan bersama. Mari kita ambil contoh nyata. Ada sebuah desa yang dulu dikenal miskin karena warganya hanya bergantung pada hasil panen padi. Namun kemudian mereka mulai memanfaatkan lahan desa untuk mengembangkan wisata petik buah. Awalnya sederhana, hanya kebun buah yang bisa dikunjungi wisatawan untuk memetik langsung. Tapi ternyata banyak orang kota tertarik datang. Dari situ, desa mendapatkan pemasukan baru, bukan hanya dari hasil panen, tetapi juga dari tiket masuk, kuliner lokal, hingga penginapan sederhana yang mereka bangun. Desa yang dulunya sepi, kini ramai dikunjungi, dan ekonomi warganya pun meningkat.
Potensi desa juga bisa digerakkan melalui produk kreatif. Banyak hasil alam desa seperti bambu, rotan, atau kayu yang bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi. Alih-alih hanya dijual mentah, bahan-bahan ini bisa diolah menjadi produk kerajinan modern yang diminati pasar internasional. Bahkan dengan kemasan yang menarik dan pemasaran online, produk desa bisa sampai ke luar negeri. Bayangkan, dari desa yang kecil dan sederhana, produk lokal bisa dikenal di dunia internasional. Namun semua itu kembali pada pola pikir. Selama masyarakat desa masih merasa cukup dengan pola lama, potensi besar itu akan tetap terpendam. Selama mereka hanya menanam, memanen, lalu menjual mentah-mentah dengan harga murah, keuntungan besar akan tetap diambil orang lain. Tapi, jika mereka mau belajar, berinovasi, dan mengolah potensi desa dengan cara baru, maka desa bisa menjadi sumber kesejahteraan yang tak ada habisnya. Jadi, potensi desa yang bisa diolah sebenarnya tidak pernah kurang. Yang kurang hanyalah kesadaran, keberanian, dan kemampuan untuk mengolahnya. Jika tiga hal itu bisa dimiliki masyarakat desa, maka desa tidak lagi identik dengan kemiskinan, melainkan menjadi pusat ekonomi baru yang memberi harapan bagi banyak orang. Poin keenam, digitalisasi dan peluang online. Di era sekarang, dunia bergerak begitu cepat. Hampir semua sektor kehidupan disentuh oleh teknologi digital, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perdagangan. Namun sayangnya, banyak masyarakat desa yang masih tertinggal dalam hal ini. Padahal, jika mau memanfaatkan digitalisasi dengan baik, peluang ekonomi terbuka lebar dan bisa mengangkat taraf hidup tanpa harus meninggalkan desa. Masalah utama yang sering terjadi adalah banyak orang desa memiliki smartphone, tapi hanya digunakan sebatas untuk hiburan, bermain media sosial, menonton video, atau sekedar berkomunikasi. Padahal, ponsel yang ada di tangan itu sebenarnya bisa menjadi mesin uang jika digunakan dengan bijak. Dengan smartphone, seseorang bisa menjual produk ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Dengan internet, seorang pemuda desa bisa belajar keahlian baru tanpa harus pergi ke kota. Namun sayangnya, potensi besar ini sering diabaikan karena kebanyakan orang lebih memilih jalan yang sudah biasa, bekerja di sawah, berdagang seadanya, atau mencari penghasilan dengan cara lama. Mari kita ambil contoh sederhana. Seorang ibu rumah tangga di desa bisa saja membuat keripik singkong, peyek kacang, atau kue tradisional. Jika hanya dijual di warung sekitar, penghasilannya akan kecil dan pembelinya terbatas. Namun jika produk itu difoto dengan baik, dikemas menarik, lalu dipasarkan melalui marketplace atau media sosial, maka jangkauan pembelinya akan jauh lebih luas. Bisa saja ada pembeli dari kota besar yang tertarik, bahkan ada reseller yang membantu memasarkan. Dari produk sederhana, peluang bisa berkembang tanpa batas. Digitalisasi juga membuka jalan untuk pendidikan dan keterampilan. Banyak orang desa merasa sulit berkembang karena keterbatasan akses sekolah atau pelatihan. Namun kini, internet menyediakan ribuan kursus gratis maupun berbayar, tutorial video, hingga komunitas belajar online. Seorang petani bisa belajar cara bercocok tanam modern lewat YouTube. Seorang anak muda bisa belajar desain grafis untuk kemudian menawarkan jasanya di platform freelance. Bahkan seorang guru desa bisa mengajar murid dari berbagai daerah lewat kelas online. Semua ini mungkin dilakukan tanpa harus pindah ke kota, hanya dengan memanfaatkan koneksi internet yang ada. Selain itu, peluang dari dunia digital tidak terbatas hanya pada menjual produk atau belajar. Ada begitu banyak ruang untuk menghasilkan uang dari internet. Misalnya, anak muda desa bisa menjadi kreator konten yang mengangkat kehidupan desa, keindahan alam, atau kearifan lokal. Konten seperti itu sangat diminati karena menghadirkan suasana yang jarang ditemui orang kota. Jika dikelola dengan baik, konten bisa menghasilkan penghasilan dari iklan, sponsor, atau kerjasama. Begitu pula dengan usaha jasa seperti desain, penerjemahan, penulisan, atau pengelolaan media sosial yang bisa ditawarkan melalui platform online. Namun tentu saja semua peluang ini tidak akan pernah terbuka jika pola pikir masyarakat desa masih tertutup.
Banyak orang merasa bahwa internet hanya milik orang kota, atau bisnis online terlalu rumit untuk dicoba. Ada juga yang beralasan bahwa mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan turun-temurun sehingga enggan memulai sesuatu yang baru. Inilah hambatan terbesar, bukan kurangnya peluang, tapi kurangnya kemauan untuk belajar dan mencoba. Solusinya jelas, manfaatkan HP dan internet dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan alat yang seharusnya menjadi pintu rezeki hanya dipakai untuk hiburan semata. Gunakan internet untuk belajar, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mencari cara sebanyak-banyaknya, dan menemukan solusi sebanyak-banyaknya. Sebab kebanyakan orang malas untuk belajar dan terpaku pada pekerjaan yang sudah biasa mereka lakukan di desa. Padahal, jika mereka terus melakukan hal yang sama secara turun-temurun, maka lingkaran kemiskinan akan tetap mereka rasakan. Digitalisasi memberi kesempatan bagi siapapun yang mau membuka diri. Tidak peduli apakah Anda petani, pedagang kecil, pengrajin, atau bahkan ibu rumah tangga, peluang online terbuka lebar. Yang dibutuhkan hanyalah niat, kemauan untuk belajar, dan keberanian untuk memulai. Dari desa yang sederhana, kita bisa menjangkau dunia luas. Dari gubuk kecil, kita bisa menjual produk ke kota besar. Dari kebiasaan lama, kita bisa bertransformasi menjadi penggerak ekonomi baru. Maka digitalisasi bukan sekedar tren, tetapi sebuah peluang emas yang bisa mengubah wajah desa. Siapapun yang mau memanfaatkan teknologi akan melompat jauh meninggalkan keterbatasan, sementara mereka yang menolak akan tertinggal semakin jauh. Pilihannya ada di tangan kita, tetap berada di lingkaran lama atau bangkit memanfaatkan digitalisasi untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Setelah kita membahas berbagai tantangan yang membuat hidup di desa terasa sulit secara ekonomi, mulai dari lapangan kerja yang terbatas, harga komoditas yang tidak stabil, akses pasar yang sempit, kurangnya inovasi, hingga potensi desa yang belum sepenuhnya diolah, pada akhirnya semua kembali pada satu hal penting, bagaimana kita memandang peluang di sekitar kita. Dan di zaman sekarang, ada satu peluang besar yang hampir semua orang sudah miliki, tapi sayangnya sering diabaikan. Peluang itu bernama HP dan internet. Dua hal sederhana yang mungkin terlihat biasa, tetapi sesungguhnya bisa menjadi kunci untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas. Mari kita renungkan sebentar. Dulu, untuk belajar keterampilan baru, orang harus pergi ke kota besar, mengikuti kursus dengan biaya mahal, atau bertemu langsung dengan ahli. Sekarang, cukup dengan sebuah HP dan internet, siapapun bisa belajar apa saja. Dari cara bertani modern, membuat kerajinan tangan, mengolah makanan, hingga membangun bisnis online, semua ada di ujung jari. Dunia yang luas kini bisa masuk ke desa tanpa batas hanya lewat layar kecil yang kita pegang setiap hari. Masalahnya, banyak orang desa belum menyadari kekuatan ini. Mereka lebih sering menggunakan HP hanya untuk hiburan, menonton video, bermain media sosial, atau sekedar mengobrol tanpa tujuan jelas. Padahal, dengan perangkat yang sama, mereka bisa menjual produk ke kota besar, mencari pembeli dari luar negeri, atau membuka jasa yang dibutuhkan banyak orang. Inilah bedanya antara mereka yang mau memanfaatkan teknologi dan mereka yang hanya menjadi penonton. Yang satu maju, yang lain tetap terjebak dalam lingkaran lama. Jika kita mau jujur, lingkaran kemiskinan yang terjadi di desa seringkali bukan semata karena tidak ada peluang, melainkan karena kebiasaan yang tidak berubah. Orang terbiasa melakukan hal yang sama dari generasi ke generasi. Menanam tanaman yang sama, menjual dengan cara yang sama, bekerja dengan pola yang sama. Padahal, dunia sudah berubah. Jika pola itu terus dipertahankan tanpa inovasi, maka hasilnya pun akan sama. Ekonomi yang stagnan, sulit berkembang, dan selalu bergantung pada belas kasih pihak lain. Disinilah HP dan internet hadir sebagai pintu keluar. Mereka bukan sekedar alat komunikasi, tetapi jembatan menuju dunia baru. Mereka bukan hanya sarana hiburan, tetapi mesin pengetahuan yang tak ada habisnya. Mereka bukan hanya gaya hidup, tetapi modal usaha yang bisa mengubah keadaan. Namun, semua itu tidak akan pernah berarti apa-apa jika kita tidak mau belajar. Ilmu adalah kunci. Siapa yang malas mencari ilmu,
ia akan tetap berjalan di tempat. Siapa yang mau belajar, ia akan melompat lebih jauh, bahkan melampaui batas-batas yang sebelumnya terasa mustahil. HP dan internet memberi kesempatan untuk belajar tanpa batas, mencari cara sebanyak-banyaknya, menemukan solusi sebanyak-banyaknya, dan membuka peluang sebesar-besarnya. Maka, jangan biarkan diri kita atau generasi berikutnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan hanya karena enggan memanfaatkan peluang yang sudah ada di tangan. Gunakan HP bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk belajar. Gunakan internet bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk mencari jalan keluar dari kesulitan. Jadikan teknologi ini sebagai senjata untuk memutus rantai kemiskinan yang selama ini diwariskan dari generasi ke generasi. Dan ingatlah, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mungkin hari ini kita hanya belajar cara memasarkan produk secara online. Besok kita mencoba menjual 1 atau 2 barang lewat marketplace. Lusa, kita mulai membangun jaringan pembeli baru. Dari hal-hal kecil itu, perlahan-lahan roda ekonomi bergerak dan hidup pun mulai berubah. Desa yang dulunya sepi bisa menjadi ramai. Desa yang dulunya miskin bisa menjadi mandiri. Dan keluarga yang dulunya terbatas bisa merasakan kehidupan yang lebih sejahtera. Ingat, HP dan internet adalah pintu keluar dari lingkaran kemiskinan. Siapa yang mau memanfaatkannya dengan bijak akan menemukan jalan baru menuju kehidupan yang lebih baik. Siapa yang menutup mata dan hanya mengulang kebiasaan lama akan tetap tinggal di tempat yang sama. Pilihannya ada di tangan kita. Dan sebelum kita akhiri pembahasan ini, jangan lupa untuk berlangganan ke channel Logika Hati. Di sini kita akan terus berbagi inspirasi, motivasi, dan solusi praktis untuk kehidupan yang lebih baik. Karena sejatinya, hidup bukan hanya soal bertahan, tetapi juga soal berkembang, mencari peluang, dan meninggalkan warisan positif bagi generasi berikutnya.